Ya, Anda masih menyaksikan program spesial hajatan Presiden Joko Widodo dan saya tidak hanya berdua dengan Justin di sini karena di samping kami, di tengah-tengah kami sudah ada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Yes. Bapak, pertama-tama yang harus diucapkan adalah selamat. Karena rangkaian acaranya ini sudah berjalan Sukses dengan sekali. lancar. Belum, masih malam kan? Masih ada malam. Sampai malam kan? Masih sampai malam, Atau memang Pak. siang berhenti sudah? Oh, enggak dong, Pak. Kita masih Bukannya lanjut nanti sampai malam jadi TV pool nih? Betul. Oh, iya, lanjut sampai benar. malam. Sudah mulai lupa? Oh jangan Enggak dong Pak, jangan Tapi Pak yang ya. pasti Ya. itu tadi Pak, kami ucapkan selamat Pak. Ini Terima masih kasih. jauh ini rangkaian acara sudah berjalan lancar. Karena Pak Erick ini kan juga Tapi malam jajaran akan panitia. cantik lah. Oh, Akan lebih apa Pak? spektakuler Nanti Pak. lihat Boleh aja kasih skills ya Pak? lampu-lampunya. Oh iya. Lampu-lampunya, suasananya. Iya. Bagaimana bisa membedakan siang dan malam? Oh, iya iya. Iya, kita lihat yang malam hari juga. Oke, Oke. berarti kejutan apa nih Pak yang harus dinanti dari rangkaian acara di malam hari nanti? Saya rasa lebih kepada suasana ya. Oke. Dan tentu kalau kita lihat kan, kalau siang memang kelihatan. Tapi kalau malam itu lebih apa ya? Romantis gitu, Pak, ya? Iya, romantis dan cantik lah. Nanti malam Cantik. kita lihat lah. Susah ngejelasin. Oke, Nanti Pak. malam Kalau kita saya lihat jelasin bersama. semua nggak siaran nanti Iya malam. benar. Udah surprise ya, Jadi Pak, tugas ya. kita habis gitu Pak ya. Oh mungkin ada yang seru nggak ya yang sudah terjadi atau mungkin behind the scene-nya ada apa yang mungkin pemirsa nggak tahu? Ya. Karena kan Pak Erick ini salah satu sosok yang memang selalu ada di balik Iya. layar dalam rangkaian acara Ya ini. banyak lah, Benar. misalnya bagaimana kan itu banyak bunga, bunganya tinggi-tinggi, Oke. bagus, Iya. cantik. Tetapi kadang-kadang kalau terlalu tinggi itu membuat pengantin merasa sendiri karena dia tertutup kan. Benar. Nah itu kemarin malam kita turunkan bunga yang terlalu tinggi supaya pengantin juga bisa melihat tamu yang datang, Wow. tamu yang duduk. Tamu yang datang juga bisa melihat pengantin. Itu salah satu yang kita. Dan secara media pun kamera juga kalau ada bunga yang menutupi kepala kita lagi jalan itu kan nggak kelihatan juga. Benar. Jadi semua bunga kita turunkan sedagu, itu salah satunya. Oke. Lalu juga ada beberapa konstruksi yang memang kan kalau konstruksi itu ada yang dari bahan keras, dari bahan lunak. Nah itu juga kita pastikan kan kita tidak tahu kalau anginnya besar. Iya Pak. Nah itu juga kita tambah kerangka tambahan supaya jangan sampai nanti ada orang di sekitarnya malah nanti ada sesuatu yang jatuh. Nah ini kita hal-hal itu. Makanan yang challenging, yang luar biasa. Kenapa, Ini makanan menjadi kunci. Kalau Benar. makannya kurang pasti langsung jelek ini. Nah, iya. Dan saya juga memastikan piring-piring kotor ini jangan sampai tidak ada yang membersihkan. Ini kan bersih semua piring kotor. Benar. Ya kalau jangan kelihatan kumuh gitu loh. Oke. Nah ya. ini yang memang yang detail yang harus dikerjakan. Jadi tadi malam juga masih sampai jam 9, malam sebelumnya masih Pak Presiden juga datang jam 9. Langsung Iya, mengecek ya Pak ya? Luar biasa lah. Wah Ya. luar biasa. Berarti Jadi attention to kita detail belajar ya. belajar sangat detail. Kalau pemimpin negara kita seperti itu, Yes. apalagi kita anak buahnya pembantunya. Wah. Ya kan? Betul Pak. Keren sekali. Jadi Ya, attention to dan details yang luar enak biasa. lah. Tadi ya kirap Betul. berjalan cantik Luar kan. biasa Pak. Benar. Sambutan Iya, dari warga yang ada ini juga seperti ya pesta rakyat memang bukan Iya, seperti tapi itu. memang pesta rakyat jatuhnya ya Pak Dan ya. kalau kita biasa gimmick-gimmick di London, oh ternyata di Solo ada gitu. Itu dia. Dan Pak, luar ya. biasa kan dengan segala tadi budayanya dan sesuatu yang baik gitu. Iya. It's all thanks to Pak Erick Thohir pastinya. Iya, Terima kasih sama-sama, Bapak sekali sama-sama. lagi. Kalau lihat tadi menu-menu kan sempat disinggung sama Pak Erick ya. Ini Iya. mungkin agak berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang lain ya Pak ya. Yang juga dinanti tadi kan catering menjadi salah satu kunci. Ini memang disengaja dipesan oleh Ibu Iriana atau Iya, gimana konsepnya nah itu Pak? juga ibu Pilihan menunya Pak. memilih langsung. Wah oke. Oh gitu. Gitu. Makanya kita tadi cobain juga. Oh iya Pak. Ah, Ada apa aja Pak? ya tadi baru cobain satu sih. Oh iya. Baru coba kopior sama Oh, selar gitu. Solo. Iya. Berarti Pak Erick Kayaknya mesti ini balik lagi nih. harus balik lagi Kayaknya nih. pas makan siang ini. Pas jam makan Pas siang. makan Tapi siang, mungkin iya. terakhir Pak Erick harapannya apa sih Pak untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina ini sebagai dua orang yang berbahagia sekali hari ini? Ya kembali kan ini generasi muda. Kadang-kadang dalam berhubungan, kadang-kadang apalagi anak-anak muda ini kan banyak mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Nah jangan sampai ketika kita mengungkapkan pendapatnya secara langsung itu dan terbuka mengurangi justru rasa hormat satu dan lainnya. Ya. Nah ini yang harus dijaga. Karena kenapa? Perkawinan sukses itu ketika kedua calon saling menghormati, Betul. saling sayang, dan kalau ada permasalahan satu dan lainnya pasti apa? Pasti apa? Yang salah dua-duanya. Karena tidak ada mungkin ada satu-satu perbedaan, saja ya, Pak, nggak ya? mungkin. Iya. Kalau Oke. itu berarti justru akan tambah menjauhkan Oh. ya kan Hubungannya situasinya. ya Pak ya. Biasanya hubungan. menghadapi kondisi seperti itu tips and trick dari seorang Iya. Erick Thohir seperti apa Pak? Kalau lagi
ngambek-ngambekan misalnya? Ya kalau saya sama-sama? kembali, kalau tidak bisa diskusi saat itu berhenti aja dulu. Oh, oke. take a break ya Pak ya? Healing. Oh, healing. Ada yang mau baca buku, ada yang mau nonton. Take a break lah 1-2 jam. Iya. Baru kita bisa ngobrol lagi. Gitu. Oke, wah luar biasa. Bisa ngobrol Pak lagi. Erick Thohir. Gitu. Wih, keren. Baik. Atau mungkin bisa kembali makan lagi Tapi gitu, jangan Pak ya? gombal. Kita, mama kok kamu cantik sekali. Jangan ya Pak ya, tapi Iya, iya, lebih baik dimanfaatkan momennya mungkin healing. Tadi Iya. misalnya diantaranya yaitu naik maskapainya juga yang dari dalam negeri ya Pak ya. Luar biasa. Halus sekali masuknya ya. Baik, Keren. tapi saya mau terakhir minta pandangannya Bapak nih, kan kalau kita lihat kan ini juga pesta rakyat yang melibatkan UMKM gitu kan ya. Semua pihak juga terlibat aktif di sini, bahkan yang juga diapresiasi adalah cahaya lampu malam. Ini kan juga dari Ya kita tunggu. PLN ya, Kalau Pak ya? cerita sekarang Oh, cerita nanti aja, Pak. Baru dong. Nanti malam Baiklah lagi, kalau Pak. gitu, Kita berarti ngobrol nanti lagi malam kalau Pak Erick gitu. Ini janji nanti ya. malam kalau di interview lihat gimana? Berarti janji nanti malam kita interview lagi ya Pak Yang Erick. menilai jangan saya, kalian Oh, gimana siap. gitu. Baiklah Siap, kalau siap. gitu terima kasih banyak dan Terima sekali lagi kasih, Pak selamat Thohir. Bapak atas Mari. rangkaian acara sejauh ini. Mari, Makin sukses mudah-mudahan nantinya masih ada beberapa jam ke depan. malam. Oke. Mohon doa siap. semua. Oke. Baik, terima kasih Terima banyak Pak kasih, Erick Pak. Thohir. Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Mari. Boleh Bapak saya bawa mikrofonnya. Oke, Silakan Bapak. thank Terima you. kasih banyak Bapak. Itu Nah dia. itu ya, Haha. emang akan ada kejutan-kejutan yang tadi Yes. disampaikan oleh Pak Erick. Bahkan tadi Benar. saya mengucapkan selamat aja belum boleh. Kata Pak Erick Itu. nanti dulu. Itu Karena dia. ini acaranya masih sampai malam dan Luar masih biasa. akan berjalan dengan luar Dan juga attention to biasa. detailsnya ya. Dan tadi juga Pak Erick Thohir sudah memberikan sedikit wejangan untuk pasangan muda juga ya. Iya. Kalau misalnya berantem itu sebenarnya dua-duanya kalah. Jadi kalau bisa jangan sampai berantem-beranteman gimana lah ya. Baik, Oke. nah yang juga akan hadir di tengah-tengah kita sudah ada nih ya, yang juga akan bergabung. Ya. Pak, monggo Pak. Ya, Halo ini dia. Bapak. Ada Pak Pratik Oke. ya, yang juga Langsung. sudah base kapan. Iya. Hati-hati Bapak. Oke, siap Bapak. Siap. Oke. Iya Pak ya, Benar. siap. Nah, silakan Oke. Bapak. Wah. Selamat siang Bapak. Siaran langsung kok berjemur gini ya. Karena kita juga mau merasakan suasana kehangatan dari Puromangkunegaran. nih, Pak. Benar. Karena kalau dari tadi kita Oke. lihat bahkan warga Solo juga antusias sekali ini loh Iya, Pak iya, untuk iya, bisa iya, ikut memeriahkan rangkaian acara hari ini. Iya, Bapak Ya, melihat kan kesannya memang- seperti apa Pak? Kan memang ini kan dirancang sebagai pesta rakyat. Pesta rakyat. Jadi bagaimana partisipasi masyarakat ya, kegembiraan bersama sekaligus sebagai ajang untuk pentas budaya lah. Nah. Ya, ini makanya gini kan pakai base cap semua ini. Benar, ya. benar. Iya, iya. Ya jalannya nggak mudah sih. Tapi oke. Oke. Kalau untuk acaranya, kegiatannya mana yang menjadi favorit Bapak? Apakah tadi? Aduh, ya semuanya Makanannya kan apa atau gimana? belum sempat Belum makan. sempat ya? Oh, Ini mohon kan- maaf loh Pak, kami tahan dulu Sebagai tadi. panitia Iya, nih. iya, panitia ini kan harus membantu Pak Erik, Pak Iya, Halil siap. untuk ngatur flow dan lain-lain lah biar lebih lancar. Iya. Kan kita kan tahu bahwa undangan sangat banyak, tapi Benar. kita juga ingin tamu tidak menunggu terlalu lama. Ini kan hal yang harus dikelola dengan baik ya. Baik, Ya. Bapak ini kan juga sebagai salah satu sosok yang sangat dekat begitu ya, bahkan bisa dikatakan ini selalu menempel dengan Pak Presiden ya Pak ya. Ini dalam persiapan rangkaian acara pernikahan putra bungsu dari Pak Presiden, ada cerita-cerita yang sempat disampaikan nggak Pak? Boleh berbagi Kan bersama itu, kami di sini. Kami ini kan saya dan kawan-kawan ini kan lebih mendukung untuk isu-isu keprotokoleran. Aha. Oke. Karena bagaimana juga kan Pak Presiden itu melekat di dalam diri Pak Presiden kemanapun Pak Presiden adalah beliau wajib didukung oleh protokoler, keamanan dan lain-lain. Demikian juga dengan tamu-tamu VIP yang lain. Siap. Jadi itu sebetulnya tugas kami, selebihnya kan tugas panitia. Jadi tugas keluarga lah, Keluarga. Mas Kaisang dan kawan-kawan selebihnya. Misalnya nyiapin apalah segala macam itu kan tugas keluarga. Jadi kita mendukung aja, jangan sampai misalnya tamu yang sangat banyak mengganggu masyarakat. Justru bagaimana kita suasana ini dirasakan bersama sebagai pesta rakyat. Jadi Masyarakat pesta sini. bersama ya Dan Pak Pratik pentas ya. budaya. Pentas budaya dan Pentas pesta budaya. rakyat bersama. Karena kalau kita Iya. lihat dari tadi memang Iya. tamunya ini ramai ya Pak Pratik ya. Iya. Tapi semuanya berjalan dengan teratur, Iya, syahdunya amin. tetap terasa meskipun Iya. jarak kita cukup jauh dengan pendopo ini Pak. Tadi waktu foto-foto bareng tadi saya sudah sempat tanya juga ke Pak Bas, Pak Erlangga, Iya, ada momen iya. menarik ini yang ditunjukkan oleh para jajaran menteri ini Pak Pratik. Selalu kalau menteri itu kita ini yang cowok-cowok itu selalu siap untuk kemudian duduk di depan. Duduk di depan sudah Ibu-ibu langsung
jongkok, terus ibu-ibu di samping kiri kanan. Iya. Jadi udahlah, pokoknya udah berapa tahun selalu fotonya begitu kita punya. Template-nya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin untuk doa dan juga harapan untuk mempelai baru kita. Iya, semoga Mas Kaisang bisa dan Mbak Irina berhasil membangun keluarga yang sakinah ya, keluarga yang bahagia, sukses, menjadi inspirasi, menjadi toladan bagi masyarakat luas. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya. Oke, bicara soal sosok nih ya Pak ya. Iya. Sosok seorang Kaisang Pangarep, putra bungsu presiden kan kalau kita lihat di sini sebagai anak muda yang kekinian gitu ya kalau kami melihatnya dari jauh. Kalau di mata Pak Pratik itu sebenarnya seperti apa sih Mas Kaisang ini mempelai pria kita? Mas Kaisang itu apa ya, sangat egaliter, terus kemudian strike forward gitu. Terus kemudian ya jok-joknya lucu-lucu ya, selalu bikin ceria kiri kanan lah. Oke. Ya begitulah Kaisang ya. Baik, di sini juga sudah ada jajaran yang lain ini ya Pak ya, menteri-menteri yang lain yang katanya saya dengar bocoran biasanya para menteri ini juga ngeband Pak. Nah yang satu ini juga jadi salah satu pemainnya. Nah ini dia Pak kita Basuki. coba langsung aja ya. Ini nanti mau ngeband ya Pak Pratik ya, coba. Terima kasih banyak Pak Bas, silakan. Kemarin Pak Bas sudah bikin heboh. Udah bikin heboh apa nih? Waktu foto bersama setelah akad nikah kemarin di Jogja. Ayo kita foto akad nikah, tetapi semuanya dibilang harus sama-sama berteriak. Sah. Oke, kenapa tuh Pak Bas? Ini sudah ada Pak Bas. Kan habis akadnya habis apa ijab kabul. Ya. Pas Kaisang kelihatan tegang gitu kan. Jadi begitu saya bilang sah itu baru alhamdulillah. Berarti jangan-jangan kalau hari ini kita menilai ya Mas Kaisang ini lebih luas gitu tuh, jangan salah satunya faktornya adalah karena sahnya Pak Bas itu ya Pak. Sudah plong kan. Sudah plong. gitu ya. Nah tadi saya sempat tanya Pak, biasanya ini kan jajaran menteri juga ikut ngeband. Hari ini kira-kira akan ngeband nggak Pak? Wah ini di Pendopo Agung Mangkunegaran. Nanti kita cari tempat lain ya. Tempat lain. Nah kalau dari jajaran menteri sendiri ada kado spesial nggak sih Pak yang mungkin dipersembahkan untuk kedua mempelai ini? Saya kira itu ketua kelasnya kan Pak Mensas. Siap. Kadonya ya kegembiraan bersama. Kegembiraan bersama. Dan yang iya. terasa bagi yang menyaksikan juga ya Pak. Silakan Pak. Iya, makasih. Oke, baik. Jadi, Untuk Pak Bas ada doanya mungkin untuk para mempelai? Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf, ya, kita doakan Mas Kaisang dan Mbak Irina ini bisa membina keluarga yang baik. Amin. Baik untuk keluarganya, baik untuk kedua orang tuanya. Oke, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Oke. Amin. Ini tadi saya sempat tanya ke Pak Pratik, sempat juga tanya kepada Pak Erik begitu yang jadi wajah-wajah juga di balik rangkaian acara hari ini. Pak Bas ini kan juga panitia Pak, ketua panitia Pak. Oh, saya selalu bukan selalu kan kalau ada event-event saya prasarananya. Oke. Pada saat eventnya saya sudah selesai. Yang pada saat acaranya itu beliau ini. Nah, ini kan kaitannya sekali lagi tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjamin terutama para tamu hak-hak keprotokolan, fasilitas, dan tentu saja jangan sampai lalu lintas orang yang begitu banyak terlalu mengganggu ya. Nah, ini itulah tugas kita sebagai jajaran pemerintahan ya, Benar. melayani masyarakat dengan baik. Oke. Ya. Kalau sebelumnya kan sempat juga nih ya Pak ya, Pak Jokowi menyampaikan bahwa tidak bisa digelar di gedung pertemuan Pak Jokowi karena sudah di booking orang gitu. Nah itu ceritanya gimana? Mungkin dari Pak Bas dan Pak Pratik boleh cerita lagi sampai akhirnya memutuskan bahwa Puro Mangkunegaran lah yang menjadi lokasinya. Saya kira waktu saya ngobrol dengan beliau punya tempat sendiri. Iya Pak. Tapi sudah di booking orang. Beliau punya kereta sendiri. Itu keretanya beliau sendiri. Punya kuda-kudanya sendiri. Jadi semua saya kira yang namanya juga pesta rakyat itu dari kelurahan-kelurahan. Jadi bukan datangkan artis-artis, enggak. Itu dari kelurahan-kelurahan, hanya ada stimulan-stimulan untuk beli pakaian seragamnya, untuk minum makannya. Hanya itu menurut beliau.
Ya. Jadi Dan juga kita bersyukur juga kemudian di saat GSB digunakan sudah di-booking oleh Pihak penyelenggara lain. Iya, Kemudian Gusti Bray, Kanjeng Gusti Bray Iya. menawarkan gimana kalau di sini gitu. Oke. Jadi gitulah ya. Kita tentu saja senang juga ya. Kemudian kita punya peluang luar biasa untuk ikut berkontribusi meramaikan Betul. warisan budaya yang begini Benar. sangat luar biasa. Yes, dan bukan cuma meramaikan, namun juga para bapak-bapak ini juga menjadi saksi ya. Gimana iya. Pak ceritanya Pak saksi Oh, nikahnya? silakan Bapak. Nah, gimana Mulai dari Pak? Pak Bas, boleh. Modalnya saksi nikah itu hanya 3 huruf. Apa, Pak? Sah. 3 huruf, Iya, satu iya. kata. Silakan Pak. Ya, tapi kalau saksi ini saya melihat, saya kan beliau juga pasti sudah sering menjadi saksi. Saya juga sudah sering menjadi saksi. Jadi saya kira saksi dari seorang anak presiden, saya kira beda. Nah, ya, jadi sakralnya juga beda. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam memberikan kesaksian itu. Oke. Sedangkan acaranya sendiri juga sangat sakral, oke. Sehingga semua akan semua tertuju situ, apalagi TV ini kenapa live gitu kan. Harusnya apa Pak? Harusnya terus-terusan live-nya enggak Pak? Jadi Baik. Ayo silakan Pak Pratik, ada yang mau disampaikan Pak. itu kan juga tempatnya di Pendopo Agung ya. Jadi apa namanya, kita kan sampai Mas Kaisang tuh sowan ke silaturahmi ke beliau, ke rumah saya juga. Pak tolong berkenan untuk menjadi saksi nikah. Sebetulnya kita kan ya udahlah gak apa-apa. Loh, kalau ini tadi beliau masih Pak Kaisang, Mas Kaisang masih minta ya? masih minta Pak Menteri supaya berkenan. Ya. Dengan saya langsung nembak. Gimana langsung Pak? nembak? Kata-katanya Begitu Pak. datang Pak Basuki, saya pokoknya Pak Basuki jadi saksi. Oh, Saya siap. nggak basa-basi. Oh, Iya. Saya bentuknya bilang, perintah Pak. sudah bilang Bapak belum. Lah, Itu kapan dia ngomongnya 3 Pak? minggu sebelumnya. Iya. 3 minggu yang lalu berarti ya Pak ya. Nah kalau tadi kan melihat seperti itu mungkin salah satu alasannya ya Justin, Benar. karena memang ada kedekatan nih ya kan antara Mas Kaisang dengan Pak Pratik, Iya. Pak Bas. Kalau Pak Bas tadi saya sudah sempat tanya ke Pak Pratik, Iya. Pak Bas menilai sosok Mas Kaisang Pangarep sebagai anak muda Indonesia nih seperti apa sih sebenarnya apa? sosoknya yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang? Tadi aku sudah cerita. Saya tadi sudah cerita kalau ya Mas Kaisang ya begitulah. Anak muda sekarang yang sangat mudah bergaul dan seterusnya. Jadi enak juga sama Mas Kaisang itu kalau udah ngobrol. Ya saya kira Mas Kaisang juga tadi yang sampaikan, beliau kan sangat spoke up ya. Bicaranya seperti yang Pak Presiden bilang celengean gitu kan. Jadi ya easy going gitu kan. Kita ketemu di airport ya pakai celana pendek, pakai sendal, gitu, padahal dikawal pas pampres. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu juga easy going aja, ya. Apa adanya. Oke, Tampil apa adanya ya. Sedikit ini Pak, kita mau sayang nih melewatkan momen ini, hati-hati Bapak. Kalau tidak kita tanyakan kepada Pak Pratik dan juga Pak Bas, waktu cerita kalau Mas Kaisang mau nikah, Pak Jokowi waktu itu bilangnya gimana ceritanya Pak? Itu berarti Pak Pratik nih yang selalu di istana. Ya sekali lagi kan ini kalau Pak Presiden itu kan selalu sangat ketat ya. Ini ada urusan pemerintahan, ini urusan pribadi, urusan keluarga, ini kan sangat ketat. Sekali lagi kalau kita sebagai pejabat pemerintahan, sebagai pejabat pemerintahan, ya kita hanya berperan sejauh itu memang menjadi tusi kami ya, menjadi tugas dan fungsi kami kan. Tapi kalau sebagai Sahabat, orang yang Pak. dekat gitu ya adulah, beliau kan nggak banyak perintah apa-apa sebetulnya, ya paling minta tolong Pak, itu Kaisang mau ketemu, saya kira mau ketemu ada apa gitu, ternyata minta jadi saksi dan seterusnya gitu. Ya. Kalau saya waktu kunjungan kerja ke Candi Muaro Jambi, ya dengan Ibu Negara, saya mendampingi. Tapi saya sudah baca di medsos bahwa Mas Kaisang sudah ada PDKT dengan Mbak Irina. Nah, saya tanya, waduh Bu, Mas Kaisang ada Bu PDKT ya? Iya. Terus kapan Bu diresmikan? Akhir tahun
gitu aja. Berarti Pak Bas justru taunya dari medsos, kemudian konfirmasi ke Bu Iriana ya Pak? Iya, Oh iya. gitu. Waduh. Berarti Pak Bas menjadi orang pertama yang tahu sebenarnya kalau Wah, ya enggak lah. apa ya. Harusnya kita langsung Langsung wawancara, konfirmasi ya. kepada ibunya langsung akhir tahun dan kita Iya, bersama-sama iya. berkumpul di sini ya Pak ya Iya, untuk merayakan satu momen yang tadi disebut bukan hanya pesta antara atau hajatannya Presiden Jokowi saja tapi pesta rakyat yang ada di sini. Dan Kita pentas rasakan budaya. pentas budaya yang terasa Pentas sekali. seni budaya. Mungkin nanti habis ini Pak Bas mau foto-foto lagi, biasanya Bapak ada senjatanya nih yang dibawa ya kan, kamera siap-siap Pak. Oke. Sama drumstick. Drumstick, oh ya, iya, kita tunggu ya Pak nanti kalau Oke. misalnya ada Oke, iya, iya. penampilannya. Terima Ya, kasih banyak terima Bapak kasih. sekali lagi. Makasih ya. Terima kasih banyak Pak Pratik, terima kasih banyak Pak Bas. Boleh saya bantu mikrofonnya Bapak. Selamat kembali melanjutkan tugasnya, ini langsung bertugas Bapak-Bapak. Hati-hati Pak. Luar biasa itu Wow, tadi ya. ya. Terima kasih banyak Bapak. Itu tadi bincang-bincang kita Ya. bersama dengan Pak Pratikno Mensesnek dan juga Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Benar, dan kalau misalnya pemirsa kita bisa melihat belakang juga semakin banyak, semakin ramai antusias warga ya. Karena memang tadi juga ketika sesi pertama dikatakan banyak sekali warga yang mau masuk, tapi mungkin dari pihak pengamanan Pas Pampres berkata sabar Bu, nunggu giliran. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Anda saat ini sedang berada di Solo atau di luar Pura Mangkunegara, Anda mungkin dapat masuk secepatnya gitu. Doakan Iya. saya seperti itu ya. Baiklah, yang pasti kemeriahan dan kehangatan rangkaian hajatan Presiden Joko Widodo, pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono masih akan berlanjut usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami.